Haleluya. Hai, selamat datang dalam ibadah prajurit muda pada hari ini. Pada hari ini, yang pimpin saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk mengikuti ibadah kita pada hari ini. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami dari pagi hingga pada saat ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Semoga jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa yang kami bawa Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan lagu dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 328. Aku tak takut walau awan mengitarku, Tuhanku selalu melindungi dan melihara. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang dibawakan oleh prajurit muda Gladys Kameh. Yohanes 3 ayat 1-20. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Tarakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang yang melihat keselamatan
yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini." Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang akan dihasilkan bukanlah yang baik, buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan orang yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukuplah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kusutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya, dan api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi, setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukan, raja itu menambah kejahatan dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Amin. Baiklah teman-teman, pada saat ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita satu doa. Tuhan Allah Bapa bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu, kiranya kami memberkati pada Kakak Willy yang akan membawakan firman Tuhan, kiranya Engkau mengurapi dia. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, dalam nama kami bersyukur. Amin. Ya baiklah, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh teman kita ya, prajurit muda Gladys Tamehi. Terima kasih ya Gladys sudah membantu Bapak dalam pelayanan di sore hari ini di ibadah prajurit muda. Tadi sudah membacakan Alkitab yang telah dibawakan ya. Sekali lagi terima kasih. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan, dan pastinya adik-adik sudah menyimak ya. Adik-adik sudah menyimak dan telah membaca dalam hati ya pembacaan Alkitab pada sore hari ini. Nah, judul dari cerita kita pada sore hari ini boleh dicatat, boleh diambil pensilnya atau pulpennya, bukunya, silakan dicatat. Judulnya adalah Advent Masa Penantian. Advent Masa Penantian. Pembacanya tadi Lukas 3 ayat 1 sampai 20 ya, tadi sudah dibacakan. Nah, kebetulan minggu ini adalah minggu Advent yang pertama ya. Sudah tidak terasa ya teman-teman prajurit muda, kita sudah akan mendekati Natal ya. Sudah
Sudah tinggal berapa minggu ke depan kita akan merayakan Natal. Nah, kakak mau tanya nih sebelum kita masuk ke dalam cerita. Bagaimana perasaan adik-adik jika kita melakukan permainan? Adik-adik tahu ya, misalnya permainan korek api ya. Korek api yang disusun itu ya. Mungkin adik-adik sudah pernah main. Jadi harus disusun secara rapi, tapi bergantian. Gitu. Bergantian. Permainan itu kan bergantian. Kalau orang A yang setelah orang A, orang B. Jadi tidak boleh jatuh. Tidak boleh sampai terbongkar. Pernah ya adik-adik pasti sudah pernah mengetahui ya. Permainan korek api atau ada permainan kakak lupa namanya itu. Yang tinggal diambil terus disusun lagi di atasnya. Itu kakak lupa ya. Mungkin adik-adik ada yang tahu, mungkin komentar di bawah ya. Nah, tiba-tiba itu masuk ke gilirannya adik-adik. Jadi adik-adik itu bukan masuk ke giliran, tapi adik-adik masih menantikan giliran adik-adik. Lihat permainan itu, orang lain menyusun. Bagaimana kira-kira perasaan adik-adik pada saat teman menyusun korek api itu atau permainan itu? Pasti perasaannya adik-adik ada rasa apa di situ? Pasti ada rasa takut ya. Takut kenapa? Takut jatuh ya. Pada saat nanti kalau aku nyusun gini, takutnya jatuh itu korek api atau balok-balok itu akan jatuh. Nah, apa yang adik lakukan agar tidak menjadi orang yang menjatuhkan korek api itu atau balok-balok itu? Apa yang adik-adik lakukan? Ya, benar ya. Pasti kita akan berhati-hati menyusun korek api tersebut ya, atau balok-balok itu. Pasti kita akan berhati-hati menyusun strategi yang baik supaya tidak jatuh. Jadi hidup kita ini adalah sama seperti kita menyusun sebuah korek api atau balok tadi. Kalau kita menyusun dengan baik hidup ini, sama seperti korek api kita susun dengan baik sehingga tidak jatuh. Dengan apa? Ya dengan perbuatan baik, ya. Tidak ceroboh, tidak seenak dirinya kita sendiri, tapi kita melakukan dengan baik, pasti hasilnya pun akan baik. Hidup kita pun begitu. Kalau kita sudah tanam dari sekarang hidup kita baik, pasti ke depannya setelah kita dewasa, itu juga pasti akan sama seperti apa yang kita lakukan pertama, yaitu kita menyusun hidup kita itu dengan melakukan hal-hal yang baik. Kalau kita melakukan perbuatan yang baik, pasti hasilnya baik. Begitu pula sebaliknya ya, begitu pula dengan sebaliknya. Kalau kita melakukan hal yang ceroboh, kita melakukan menyusun korek api tadi dengan ceroboh, tidak hati-hati, hasilnya pasti jatuh semua kan. Begitu juga nanti di kemudian hari. Kalau kita tidak melakukan hal yang baik, ceroboh, orang yang suka melakukan hal-hal yang tidak baik, pasti kedepannya pun tidak akan pernah berhasil. Ya, kalau tadi kakak bilang di kehidupan kita secara duniawi, kehidupan rohani kita pun harus sama seperti yang kita lakukan. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan Yesus nantinya dalam surga, kita juga harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan rohani yang baik. Dan masa penantiannya disebut dengan masa Advent. Itulah kesempatan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi kita menantikan Tuhan datang kedua kali dengan tindakan-tindakan yang kita miliki sangat baik gitu. Nah, sekarang kita masuk ya. Adik-adik tahu enggak arti dari Advent? Gitu. Mungkin adik-adik sudah pernah dengar arti dari Advent itu apa? Atau mungkin lupa ya? Belum pernah Kak? Atau mungkin sudah pernah tapi saya lupa Kak? Gitu. Baik, sekarang kakak ingatkan ya. Advent diambil dari kata Latin Adventus. Jadi Advent diambil dari kata Latin Adventus yang artinya kedatangan. Jadi Advent ini kata Latinnya adalah Adventus, artinya kedatangan. Dalam masa Advent, umat Kristen menyiapkan diri untuk menyambut perayaan Natal. Umat Kristen ya, biasanya umat Kristen, umat Katolik juga ya. Jadi dalam masa Advent itu umat Kristen dan umat Katolik, kalau ada di Indonesia ya,
itu dan di luar negeri pula itu pada umumnya itu menyiapkan diri untuk menyambut perayaan Natal dan menantikan, ini yang penting, dan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali pada akhir zaman. Jadi kita ini dalam masa penantian gitu. Biasanya kalau Advent itu kan Natal gitu ya, disambut, oh ini berarti kalau masuk Advent itu sudah mau dekat-dekat Natal. Tidak ada yang salah dengan jawaban tersebut. Tapi bukan cuma itu saja, tapi kita juga menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali pada akhir zaman nanti. Pada saat kita dipanggil oleh Tuhan. Nah, dalam Gereja Bala Keselamatan sendiri, peringatan Advent itu selalu dimulai dalam 4 minggu sebelum ibadah Fajar Natal. Pasti adik-adik, teman-teman prajurit muda sudah mengetahui lah ya. Jadi sebelum masuk ke ibadah Fajar Natal tanggal 25 itu ada 4 minggu. Nah, itulah di situ ada Advent pertama, Advent kedua, Advent ketiga, Advent keempat, sampai kita masuk ke Fajar Natal. Biasanya seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Gereja Bala Keselamatan ya. Mungkin adik-adik sudah paham. Nah, dalam pembacaan hari ini kita mengenal sesosok atau tokoh dari Alkitab yang kita sudah baca tadi, yaitu Yohanes Pembaptis. Kita harus tahu Yohanes Pembaptis itu siapa sih? Kenapa kok bisa disebut Yohanes Pembaptis? Gitu. Nah, Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang diutus untuk mempersiapkan kedatangan Sang Mesias atau Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Jadi dia itu adalah seorang nabi yang diutus untuk mempersiapkan kedatangan Sang Mesias atau Juru Selamat, yaitu Yesus. Nah, Yohanes Pembaptis itu adalah anak dari Sakaria dan Elisabet. Wah, sudah pasti adik-adik prajurit muda udah paham lah ya. Sakaria itu siapa dan Elisabet itu siapa. Jadi mereka adalah kedua orang tua dari Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis sendiri adalah anak yang dilahirkan karena mujizat Allah. Tahu nggak kenapa karena mujizat? Kenapa Yohanes Pembaptis dibilang adalah anak, waktu kelahirannya itu adalah mujizat dari Allah? Ya, yang pasti adik-adik sudah tahu lah ya. Yaitu di mana ibu dari Yohanes Pembaptis yaitu Elisabet itu mandul ya. Mandul itu tidak bisa mempunyai anak sampai umur yang sudah lanjut umurnya. Harusnya dengan kata lain dia sudah tidak, kalau umur sekitar umur 60, 70 itu sudah susah untuk dapat anak ya. Nah, disitulah mujizat Tuhan, mujizat Allah itu bekerja di ibu dari Yohanes Pembaptis yaitu Elisabet ya. Dan berkat untuk Sakaria sendiri ya dan Elisabet, karena dia bisa melahirkan di umur yang memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk melahirkan seorang anak. Tapi oleh karena mujizat Allah itu yang kakak bilang, selalu kakak bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan jika kita benar-benar terus berharap kepada Tuhan. Makanya Yohanes Pembaptis itu disebut anak yang dilahirkan karena mujizat Allah gitu. Nah, Yohanes memulai pelayanannya, Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya dengan pesan agar semua orang bertobat dan dibaptis. Nah, disitulah orang dengan Yohanes Pembaptis, karena dia selalu membawakan pesan agar semua orang bertobat dan dibaptis. Nah, itu sebabnya dia dikenal dengan nama Yohanes Pembaptis. Itu. Lalu banyak orang yang terkejut pada saat itu dengan kehadiran Yohanes Pembaptis dan menjadi takut akan penghukuman kekal yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ya. Karena itu mereka bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Tadi di pembacaan Alkitab udah disinggung ya. Banyak yang bertanya ya. Apa-apa saja yang bertanya tadi, coba adik-adik lihat lagi di Alkitabnya. Nah, ada 3 golongan ya yang meminta nasihat kepadanya. Karena dia bertanya, apa yang kami harus lakukan? Karena mereka takut. Karena apa yang disampaikan Yohanes ini
bisa jadi seperti yang dikatakan, dan memang benar seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, untuk bertobat, karena kita ini manusia berdosa, kita bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan. Nah, ada 3 golongan orang yang meminta nasihat kepadanya. Yang pertama, orang-orang banyak yang di sekitarnya waktu itu ya, ada itu. Coba di ayat 11 ya. Di ayat 11 kita simak, di situ ada beberapa orang banyak ada beberapa orang. Nah, Yohanes memberi pesan kepada mereka, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Dalam hal ini membagikan makanan itu, sama seperti tadi yang tidak punya baju, dia berikan kepada orang yang tidak punya. Yang orang yang punya baju berikan kepada orang yang tidak punya. Orang yang tidak punya makanan diberikan kepada orang yang mempunyai makanan, diberikan kepada orang yang tidak mempunyai makanan. Itu kepada orang banyak ya. Yang pertama tadi kepada orang banyak. Yang berikutnya, yang kedua, kepada pemungut cukai. Ya. Nah, kalau sekarang itu orang-orang pajak ya. Itu kalau zaman dulu itu pemungut cukai ya. Nah, Yohanes memberi pesan kepada mereka, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Jelas itu di ayat yang ke-13. Nanti adik-adik bisa simak di situ. Dan golongan yang terakhir atau yang ketiga adalah kepada prajurit-prajurit yang datang. Yohanes memberi pesan, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang sudah diterima. Itu di ayat yang ke-14. Jadi 3 golongan itu, orang banyak, pemungut cukai, dan kepada prajurit-prajurit yang lewat pada saat itu. Diberi pesan semua oleh Yohanes Pembaptis tentang apa yang harus mereka lakukan gitu. Nah, agar umat Israel juga bertobat pada saat itu juga banyak orang gitu. Jadi pesan itu agar umat Israel bertobat, berbalik dari kejahatan kepada kebaikan, lalu menyiapkan hati dan hidup mereka untuk menyambut kedatangan Sang Mesias atau Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan dalam pelayanannya Yohanes menunjukkan kepada Yesus sebagai Mesias yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Jadi tujuan dan pelayanan Yohanes itu menunjuk kepada Yesus Kristus lah, yang akan lahir sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat, yang akan membaptis kita semua dengan Roh Kudus-Nya dan menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita, dan akan menjadi hakim atas seluruh umat manusia pada akhir zaman nanti. Itu ada di ayat yang ke-16. Jadi bukan cuma ditujukan bukan kepada orang-orang pada saat itu, tapi ditujukan juga kepada kita sekarang. Maka orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Tapi sebaliknya, orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus akan dihukum. Itu di ayat yang ke-17. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali untuk kehidupan kita, maka kita akan diselamatkan. Nah, kesimpulannya, nggak lama-lama bawa firman Tuhan ya. Dalam penantian kita setiap tahun, pasti kita menantikannya di Advent itu setiap tahun kita selalu mengikuti itu ya. Di 4 minggu itu sebelum Natal, sesungguhnya kita tidak lagi menanti kedatangan Yesus sebagai bayi. Bukan lagi kita menanti, setiap Natal tuh Tuhan Yesus itu datang sebagai bayi, gitu ya, yang ada di palungan. Bukan lagi seperti itu, ya. Namun kita sekarang sedang menanti kedatangan Yesus untuk kedua kalinya sebagai hakim yang mengadili seluruh umat manusia. Jadi kita menunggu, gitu, kita menanti giliran kita, tapi sambil menanti giliran kita harus menyusun perbuatan-perbuatan yang memang Tuhan inginkan dari hidup kita, adik-adik. Sama seperti korek api tadi, kita susun dengan baik, maka dia akan terus naik dan tidak akan pernah jatuh. Sama dengan kehidupan kita harus
menantikan Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi menanti, masa penantian ini, kita bukan lagi menanti Tuhan Yesus sebagai bayi, tetapi kita menanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita, untuk menyelamatkan kita, dan memberkati kita, dan kita sama-sama hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga nantinya. Dengan syarat kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita mau melakukannya, perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita selama kita masih hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tutup Alkitabnya, kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana kami masuk ke masa penantian di Advent di tahun ini Tuhan. Kami mau menantikan Tuhan datang dalam hidup kami, menjemput kami, dengan tentunya kami melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan mengampuni kami dan kuduskanlah kami Tuhan. Kami mau berdoa bagi adik-adik prajurit muda, teman-teman prajurit muda, Tuhan sertai mereka, Tuhan berkati setiap aktivitas mereka, pergaulan mereka, pendidikan mereka, orang tua mereka dalam pekerjaan. Tuhan lindungi dan Tuhan jaga serta pelihara mereka. Dan juga guru-guru prajurit muda yang lain, kami juga menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa, inilah ucapan syukur kami. Kami bersyukur kami dapat diingatkan kembali melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Itu tadi firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Willy. Sekarang mari kita menyanyikan lagu dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 353. Bala Keselamatan tetap baju mengiringi Yesus, ibaratkan bendera bergerak maju kalahkan lawan. Mari kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami telah melakukan ibadah pada hari ini Tuhan Yesus, kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini dapat kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk semuanya Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita mengucapkan perjanjian prajurit muda. Dengan
Yesus memberkati.